Bab 766 Pemerintah Daerah yang Sibuk. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sekarang setelah Minos dan sekutunya melakukan langkah signifikan pertama dalam perang ini, kota kering akan mengalami masa damai, dan kemudian kekacauan akan terjadi. Karena Dataran Hitam telah menunjukkan begitu banyak kekuatan, pihak musuh tidak akan lambat dalam merespons dengan serangan, mungkin diikuti dengan penerapan statuta kontra-revolusi. Tentu saja, perangkat ini memerlukan waktu untuk memberikan dampak praktis pada perang kemerdekaan Dataran Hitam. Lagi pula, wilayah ini tidaklah kecil, dan beberapa negara bagian sangat jauh dari kerajaan coklat sehingga bahkan monster tingkat 4 pun membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan untuk datang ke sini. Di sisi lain, akan selalu ada birokrasi dalam prosedur seperti itu, jadi akan memakan waktu cukup lama sebelum pasukan besar seperti yang melenyapkan keluarga Kain tiba di sini. Namun meski begitu hal ini terjadi dan wilayah utara benua tengah lainnya mengetahui realitas baru Dataran Hitam, segalanya akan menjadi semakin sibuk. Meskipun mungkin ada manfaatnya, tekanan terhadap tentara Dataran Hitam hampir pasti akan sangat parah, sehingga memperumit masalah bagi pasukan muda Stuart. Dengan itu, dia dan orang-orang di kota kering harus menggunakan hari-hari yang diperoleh dari tindakan sebelumnya untuk menjalani hidup mereka dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dan tidak ada kekurangan hal yang dapat dilakukan pada periode ini. Pertama-tama, Dilian dan pemerintah kota kering akan segera dihadapkan pada ribuan imigran yang datang ke tempat ini sekaligus. Hal ini merupakan hal yang luar biasa karena kota ini selalu mengalami kekurangan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang melebihi jumlah penduduk baru di masa lalu. Namun meskipun hal ini merupakan hal yang baik, penambahan tersebut tidak hanya membawa manfaat bagi pemerintahan kota ini. Tidak diragukan lagi, bisnis lokal dapat tumbuh lebih cepat jika ada orang-orang ini, namun kelompok manusia akan selalu mengalami kesulitan untuk hidup bersama. Menyerap beberapa keluarga imigran sedikit demi sedikit sangatlah mudah. Lagi pula, begitu orang-orang tersebut tiba di sini, sendirian, mereka hampir selalu berusaha berintegrasi dengan masyarakat. Hal ini paling umum terjadi karena, meskipun budaya lokal dominan, hanya ada sedikit pilihan bagi kelompok tertentu untuk tetap terisolasi satu sama lain, dalam lingkungan mereka sendiri, tanpa benar-benar berintegrasi ke dalam kehidupan lokal. Dan konsekuensi dari hal ini sangat besar, yaitu sesuatu yang dapat menghindari banyak masalah di berbagai komunitas. Memang baik bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melestarikan budaya dan identitasnya, namun keluar dari zona nyaman dan belajar tentang hal-hal dan perspektif baru akan selalu bermanfaat bagi masyarakat. Hidup dalam gelembung hanya dapat membatasi warga suatu wilayah tertentu, akibatnya mengurangi peluang terciptanya hal-hal baru. Sayang sekali jika sesuatu yang legendaris tidak diciptakan karena orang-orang yang membutuhkannya terlalu nyaman untuk mencoba menemukan hal-hal baru. Tekanan sosial yang dialami para imigran untuk berintegrasi ke dalam masyarakat sangat disambut baik dan dapat menghasilkan poin positif bagi pemerintah setempat. Tapi karena kota kering akan menyerap seluruh kota sekaligus, segalanya mungkin akan sedikit berbeda. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bekerja keras mulai sekarang untuk dapat mengintegrasikan para imigran ini sehingga kota kering dan Dataran Hitam dapat memanfaatkan keterampilan mereka dengan lebih baik. Setelah itu, Minos, pasukannya, dan pemerintah setempat menyelesaikan situasi Otis Silva dalam beberapa minggu mendatang. Stuart muda ingin, pria ini dieksekusi di depan ratusan ribu orang di kotanya. Oleh karena itu, persiapan untuk hal ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan persiapan. Hanya hari-hari yang telah berlalu sejak perintahnya mengenai eksekusi ini tidak akan cukup untuk mewujudkan hal itu. Eksekusi itu sebagian karena keinginan Stuart muda untuk membalas dendam. Itu adalah sesuatu yang ingin dia lakukan untuk merendahkan sosok patriark itu sebanyak mungkin, dan juga keluarga Silva. Sebab, jika hal ini terjadi, Otis akan menjadi orang pertama dengan prestise, ketenaran, dan kekuasaan yang dieksekusi dalam lebih dari 200.000 tahun sejarah regional yang diketahui. Di sisi lain, mengeksekusi raja spiritual level 58 bukanlah masalah kecil. Otis lumpuh. Namun, setiap orang di kota kering yang memiliki kemampuan untuk merasakan fluktuasi spiritual orang lain akan dapat merasakan tingkat kultivasi sebelumnya. Ketika mereka menyadari bahwa pemerintah daerah cukup kuat untuk mengalahkan, menangkap dan mengeksekusi seseorang yang sangat berpengaruh, hal itu seperti penegasan atas kekuatan tentara, sesuatu yang perlu ditakuti.
Minos ingin masyarakatnya percaya pada institusi yang ia dirikan, mengikuti hukum setempat karena hidup tertib lebih baik bagi semua orang. Namun hanya mempercayai bahwa penduduknya akan bertindak dengan itikat baik tanpa takut terhadap kekuatan lokal adalah hal yang naif. Oleh karena itu, menunjukkan seseorang yang terkenal di wilayah tersebut, seseorang yang setidaknya pernah didengar namanya oleh semua orang di sini, dieksekusi oleh pasukan lokal adalah insentif yang baik bagi penduduk. Karena banyaknya peluang lokal dan investasi terus-menerus oleh pemerintah terhadap populasi, kejahatan yang dilakukan oleh warga lokal hingga saat itu cukup umum terjadi. Hal-hal yang sederhana saja seperti pelanggaran perilaku tidak tertib, perusakan properti umum, dan lain-lain. Oleh karena itu, hingga saat itu, masyarakat belum menyaksikan pemerintah daerah bertindak tegas terhadap siapapun, dengan eksekusi atau hukuman tegas lainnya. Dan Minos menyukai gagasan untuk menunjukkan hal ini kepada orang-orang di kotanya, terutama kepada mereka yang datang dari kota maritim. Namun persiapannya memerlukan waktu berhari-hari. Karena itu, Otis harus menunggu di penjara setempat, di mana ia setiap hari menerima perlakuan unik dari tentara dan pejabat setempat. Akhirnya, tentara sudah mempersiapkan tindakan mereka di masa depan, rencana yang akan digunakan ketika pembalasan keluarga Brown dilancarkan. Khususnya, tentara administratif sedang menunggu komunikasi dari keluarga Miller. Tentu saja, musuh telah mengambil keputusan setelah kematian begitu banyak spesialis di Dataran Hitam. Akibatnya, sekutu Minos dalam kelompok musuh pemuda ini tidak perlu waktu lama untuk memberitahu markas rahasia Kota Kuning tentang intelijen ini. Setelah itu, tentara administratif Tentara Dataran Hitam dapat memikirkan tanggapan yang lebih efektif terhadap lawan-lawan ini. Sementara institusi Kota Kering sibuk, keluarga kerajaan-kerajaan Brown telah mengetahui tentang orang-orang yang selamat dari pasukan mereka di awal kota maritim. Setelah lebih dari 2 hari sejak dimulainya konfrontasi di kota itu, surat-surat yang dikirimkan oleh para penyintas yang melarikan diri melalui darat atau laut akhirnya sampai ke markas House Brown. Oleh karena itu, Thomas, petinggi keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan, mengetahui tentang kekejaman yang disebabkan oleh pasukan musuh di kota itu. Mereka tidak hanya mengetahui cara pengecut dalam melawan pasukan Kota Kering, tetapi mereka juga menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Mereka telah mengetahui potensi keterlibatan keluarga Collins pada hari yang mengerikan itu. Dan jika ini benar, situasi di Dataran Hitam bisa jadi jauh lebih buruk dari yang mereka duga. Bagaimanapun, keluarga Collins adalah kekuatan tingkat tinggi kerajaan ombak dan bahkan salah satu keturunan mereka siap untuk mengambil alih negara itu segera. Itu sangat buruk. Keluarga Collins mungkin tidak penting bagi keluarga Brown. Namun, tidak dapat disangkal bahwa negara bagian itu adalah yang terkuat di kawasan ini. Akibatnya, jika kerajaan tersebut melawan mereka dan melanggar statuta kontra-revolusi pada saat yang sulit ini, maka kekacauan di kerajaan Brown akan jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Akibatnya, beberapa perwakilan keluarga Brown sudah menuju ke kerajaan itu untuk mengajukan pertanyaan yang diperlukan kepada keluarga Walker mengenai potensi masalah dengan salah satu pengikut mereka. Seorang pengikut tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu berani terhadap keluarga kerajaan di negara bagian lain. Jadi, jika Collins yang melakukan ini, niscaya Walkers akan berada di balik semua itu. Jika tidak, mereka masih diserang oleh kapal perang keluarga Collins. Oleh karena itu, meskipun organisasi tersebut tidak menargetkan mereka, mereka masih membutuhkan jawaban dalam sekejap mata. 1 minggu penuh telah berlalu. Setelah beberapa hari ini, kelompok yang datang dari kota maritim telah selesai tiba di Kota Kering bersama dengan prajurit terakhir dari Tentara Dataran Hitam. Tidak ada masalah selama hari-hari ketika sekelompok besar imigran ini melakukan perjalanan. Hal itu dikarenakan pasukan Minos telah membuat pasukan tentara kontra-revolusi di Dataran Hitam menjadi tidak stabil. Dan mengingat tidak banyak binatang alami di kawasan Dataran Hitam ini, perjalanan para imigran berjalan lancar. Setelah itu, mereka sampai di Kota Kering dan segera ditemui oleh tentara di pos imigrasi, di mana mereka telah mendapatkan identitas warga negara dan izin untuk memasuki kubah setempat. Setelah melakukan hal tersebut, masing-masing orang terkejut menemukan tempat yang hijau dan semarak di tengah Dataran Hitam dan jauh lebih berkembang daripada kota lama mereka. Kota Kering tidak hanya terlihat lebih besar dibandingkan kota maritim, namun kekuatan rata-rata penduduk setempat juga jauh lebih besar dibandingkan dengan lokasi pesisir yang sekarang sudah tidak ada lagi. Di sisi lain,
rata-rata warga kota kering memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang terakhir datang ke sini dari kota maritim. Dan para imigran ini mau tidak mau memperhatikan hal ini ketika mengamati pakaian warga setempat, standar hidup di kota ini, di mana perdagangan sangat kuat, dan pasokan jasa serupa dengan kota-kota besar di kawasan. Karena itu semua, para pendatang yang sebelumnya sangat takut dengan masa depan mereka, dengan cepat berubah ketika mereka mengenal tempat ini. Janji-janji yang diberikan para prajurit kepada mereka sudah tidak diragukan lagi, dan hanya dengan mengamati kota ini beberapa menit setelah kedatangan mereka, sebagian besar pendatang sudah mempercayai segalanya. Mereka jelas harus mengenal tempat ini lebih baik untuk memahami apa yang mungkin dilebih-lebihkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kesan pertama mereka sudah sangat bagus saat itu. Dengan demikian, puluhan ribu pendatang dari kota tersebut telah tiba di tempat ini dengan kesan yang baik. Mereka semua dengan cepat mendapatkan akomodasi di rumah baru mereka, dan mereka hanya perlu membayarnya beberapa bulan setelah kedatangan mereka. Sebelumnya pemerintah daerah telah mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk menerima penduduk di tempat yang kini hancur itu. Oleh karena itu, tidak sulit menampung begitu banyak warga baru sekaligus. Jadi, jumlah lingkungan hidup di kota kering telah meningkat pesat dalam kurun waktu singkat ini. Sekarang, terserah kepada pemerintah dan organisasi setempat, dunia usaha, dan keluarga untuk menyesuaikan strategi mereka dengan masyarakat dan angkatan kerja yang mengonsumsi produk baru ini. Dan itulah yang sedang diurus Mia saat ini. Di rumah pemerintah kota kering, Mia saat ini sedang bekerja di kantor steward muda, duduk di kursi berlengan bosnya. Minos pun lepas dari jabatannya sebagai penguasa lokal untuk mengurus urusan perang kemerdekaannya. Di sisi lain, Dilian berada di rumah sakit umum merawat para prajurit dan sekutu yang paling menderita dalam aksi militer baru-baru ini. Alhasil, tugas mengurus kota kering pun jatuh ke pangkuan perempuan ini, sekretaris penguasa setempat, orang nomor 3 di kota ini. Dan itulah yang dilakukan Mia, tunangan Peter, bersama beberapa pejabat pemerintah daerah yang ada di sana untuk melaporkan beberapa data terbaru. Sekretaris Mia, kami akhirnya memiliki data terbaru mengenai penduduk setempat. Salah satu dari 3 orang di seberang meja Mia mengatakan ini. Setelah kedatangan hampir 140.000 imigran dari kota maritim, kota kering telah mencapai angka populasi 469.000. Orang yang sama sebelumnya mengatakan ini dengan puas sambil tersenyum. Baginya, penduduk asli kota kering, seseorang yang, seperti Mia, telah berada di sini sejak sebelum Minos tiba, sangat menyenangkan melihat tempat ini berkembang pesat. Lebih dari itu, dia berpartisipasi langsung dalam pembangunan lokal. Karena itu, dia tidak bisa menahan senyum ketika membicarakannya. 469.000. Mia mengulangi informasi ini ketika dia ingat bahwa saat itu hanya ada sekitar 30.000 orang. Dia kemudian menyandarkan punggungnya ke kursi berlengan tempat dia berada dan merenungkannya. Wow, tak terasa baru 6 tahun berlalu. Banyak sekali yang sudah kita lakukan dalam waktu sesingkat ini. Mia kemudian teringat beberapa data sebelumnya tentang operasi di kota itu dan bertanya. Jadi, berapa banyak penduduk kota maritim yang hilang? Sejauh yang kami tahu, sebelum kami menyerang, ada sekitar 200.000 penduduk di tempat itu. Namun tidak semua yang selamat memilih mengikuti tentara kami, jadi kami tidak tahu persis berapa banyak yang tewas di sana. Tapi kita asumsikan dari sisa 60.000 atau lebih, kurang dari separuhnya tewas di tempat itu akibat konflik yang dikomandoi oleh Letnan Edward dan Angela. Jadi, begitulah, itu benar-benar sebuah tragedi. Pejabat pemerintah lainnya berkomentar, menyesali hilangnya orang-orang ini. Yah, tidak ada yang bisa dilakukan. Itu adalah perang, dan banyak korban jiwa. Pokoknya, pria itu kemudian melanjutkan, dengan peningkatan populasi ini, tingkat rata-rata warga negara kita telah turun cukup banyak. Oh, yah, itu sudah diduga. Dia berkomentar dengan suara rendah. Itu normal. Lagi pula, banyak orang dengan talenta dan level rendah telah tiba di kota kering dalam waktu singkat. Sebelumnya rata-rata tingkat penduduk lokal meningkat karena jumlah imigran bulanan jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk yang sudah berada dalam kondisi kota kering yang baik. Karena begitu banyak orang yang datang sekaligus, diperkirakan kekuatan rata-rata akan turun. Sekarang rata-rata level warga sekitar berada di level 33. Tingkat 33, ya, itu tidak terlalu buruk. Jumlah itu mungkin akan bertambah dengan cepat.
Mia merenung ketika dia mempertimbangkan hal itu. Setelah itu, salah satu dari orang tersebut kemudian berdiri dan mulai melaporkan informasinya. Mengenai barang-barang yang dikumpulkan dari semua penggerebekan di sekitar wilayah kami telah berhasil meningkatkan cadangan kristal kami menjadi sekitar 180 juta untuk kristal kelas rendah dan setengah juta untuk kristal kelas menengah. Oh, bagus. Brankas kami telah kehilangan lebih dari 20 juta hanya karena investasi untuk operasi itu saja. Untungnya kami dapat mengumpulkan jumlah tersebut dan masih menambahkan 50 juta lagi. Seseorang dari sektor keuangan berkomentar puas. Dan itu bisa membantu kita berinvestasi dalam renovasi menara budidaya dan bangunan umum lokal lainnya. Kata Mia, mengingat dengan bertambahnya jumlah penduduk akhir-akhir ini, pemerintah harus meningkatkan pelayanan di daerah. Lagi pula, sebelumnya, bahkan penduduk setempat harus bergantian menggunakan tempat-tempat seperti menara budidaya, jadi jika tidak ada tindakan, keadaan hanya akan bertambah buruk. Dan berbeda dengan bangunan tempat tinggal yang biaya pembangunannya relatif murah, biaya pembangunan ruang budidaya pun tidak murah. Oleh karena itu, pemerintahan Minos tidak mampu meningkatkan layanan ini dan layanan lainnya dalam waktu singkat sejak operasi yang dipimpinnya di kota maritim. Ya, saat ini, menara budidaya hanya mampu menampung 210.000 orang sebulan. Saya khawatir jika kita tidak bertindak cepat, orang-orang yang baru tiba di kota kita tidak akan dapat mengakses layanan ini. Ngomong-ngomong, berbicara tentang orang-orang yang baru tiba ini, kami mendengar bahwa ada beberapa anak yatim piatu di antara para imigran. Orang terakhir yang belum memberitahu Mia tentang perselingkuhannya di sini mengatakan ini dengan nada serius. Mereka bersama teman-teman kerabat mereka, tapi saya yakin tidak hanya mereka, tapi calon imigran kita akan membutuhkan layanan baru hanya untuk mereka. Maksud Anda, menurutku kita harus mendirikan panti asuhan di kota kering. Oh, kedengarannya ide yang bagus, saya yakin ada banyak anak yatim piatu di sekitar wilayah kita akibat perang baru-baru ini. Itulah yang kupikirkan. Di wilayah kita banyak anak yatim piatu, dan akan ada lebih banyak lagi segera. Jadi, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kenyataan ini, kita harus memperbaiki tindakan kita melalui anak-anak ini. Mereka akan mempunyai potensi untuk menjadi bagian dari wilayah kami dan memiliki kehidupan yang layak di sini sementara kami menjauhkan mereka dari keinginan untuk membalas dendam. Kita bisa menyelamatkan anak-anak ini dari kehidupan yang terpinggirkan akibat kesalahpahaman hidup. Pada akhirnya, hanya pemerintah kita yang dapat memastikan bahwa layanan ini dilakukan demi hasil terbaik bagi dataran hitam. Pegawai negeri sipil setempat itu berkomentar, selesai mengutarakan pemikirannya. Apa yang dia sarankan memang merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah anak yatim piatu akibat perang lokal. Bagaimanapun, meminggirkan mereka adalah cara tercepat untuk membina para pelanggar hukum di masa depan, yaitu penjahat. Tetapi negara yang baik tidak akan membiarkan masalah hanya muncul ketika masalah itu muncul. Bertindak terlebih dahulu untuk mencegah timbulnya atau memperburuk masalah adalah hal yang penting dalam pembangunan suatu negara, sesuatu yang mendasar untuk lahirnya negara adidaya. Dan dengan mengingat hal ini, pejabat tersebut telah memikirkan opsi untuk menangani masalah ini, sesuatu yang, meskipun mempunyai implikasi negatif, sejalan dengan pandangan orang-orang lain di ruangan itu dan juga pandangan Stuart muda. Sungguh mengerikan bahwa banyak orang akan mati selama perang kemerdekaan. Mereka tidak menyukai hal itu karena Minos, para pejabatnya, semuanya memilih untuk tidak membuang waktu dalam perang. Sebaliknya, mereka lebih memilih berinvestasi kali ini untuk mengembangkan dataran hitam, membawa lebih banyak orang ke sini. Mereka lebih memilih untuk menambah luas tanam, menghutankan kembali wilayah tersebut, membuat kota baru, Dan itu akan menjadi rencananya jika House Brown tidak menolak permintaan kemerdekaan lokal dan memaksa tentara dataran hitam untuk memulai perang ini. Lagi pula, Minos tidak perlu menggunakan perang untuk mendapatkan keuntungan. Ia memiliki semua syarat untuk mengembangkan wilayahnya tanpa harus menghancurkan keluarga-keluarga daerah. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menakuti orang-orang paling rakus di wilayah itu dan, karena itu, terpaksa berperang. Dengan begitu, jatuhnya korban jiwa, tragedi perang, tidak bisa dihindari. Namun yang lebih buruk dari banyaknya kematian yang akan terjadi, bagian paling kejam dari kenyataan ini adalah apa yang akan terjadi pada anak-anak, keturunan dari mereka yang terbunuh. Orang-orang seperti itu akan kehilangan dukungan terbesar mereka,
mungkin beberapa orang yang benar-benar tak tergantikan dalam hidup mereka. Namun, meski tidak menginginkan hasil ini, Minos dan prajuritnya tidak akan mengurangi tindakan mereka. Mereka tidak akan berhenti melenyapkan musuh-musuh dataran hitam. Itu mungkin mengerikan bagi anak-anak korban perang, tapi mereka di sini tidak berjuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kebalikannya, mereka mencari kebebasan, keamanan keluarga. Apakah mereka harus menyerahkan nyawanya hanya karena tindakannya akan merugikan orang lain? Apakah bijaksana untuk berlutut di hadapan musuh yang secara historis hanya mengeksploitasi wilayah dan bawahannya? Bolehkah mati demi orang asing yang mungkin tidak mereka kenal dan tidak akan pernah mereka temui? Tidak, itu tidak akan terjadi. Sangat disayangkan bahwa banyak orang harus mati, bahkan lebih banyak lagi orang yang harus menderita akibat negatif perang. Tapi pasukan Minos siap membunuh setiap orang yang menentang mereka, tidak peduli siapa yang terluka. Mereka lebih memilih tidak berperang, namun karena terpaksa, mereka akan membantai musuh tanpa ampun dan bahkan mengambil kesempatan untuk mendidik anak yatim piatu akibat perang. Sungguh kejam membayangkan bahwa banyak dari anak-anak ini akan dibesarkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas kematian kerabat mereka. Tapi ini adalah respon terbaik dari pemerintah kota kering untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang ini. Atau mungkin lebih baik menyembelih anak saja. Bunuh seluruh keluarga. Menurut mereka tidak. Oleh karena itu, setelah mendengar usulan pria tersebut, tidak ada seorang pun di kantor tersebut yang tidak setuju dengan usulan tersebut, meskipun terdapat fakta bahwa pemerintah akan memanipulasi sejarah yang dapat diakses oleh anak-anak yatim piatu tersebut. Dengan adanya panti asuhan, mereka dapat mendidik anak-anak yatim piatu akibat perang untuk memahami sisi buruk keluarga Brown, penyebab sebenarnya dari semua itu. Namun, pada saat yang sama, para korban tersebut akan mengetahui bahwa dataran hitam hanya melindungi dirinya sendiri. Dan memperjuangkan kebebasan selalu lebih menarik dan lebih mudah dibenarkan daripada memperjuangkan keserakahan murni. Oleh karena itu, sifat fakta yang ada akan membantu mereka. Di sisi lain, cerita yang dimanipulasi itu sebagian benar adanya. Tapi, pada akhirnya, melihat hal-hal seperti itu jelas-jelas berlebihan. Bagaimanapun, hidup tidak melulu tentang hal-hal sederhana seperti itu. Namun, dengan kesadaran para korban dan kenyamanan hidup, serta berbagai kemungkinan yang bisa mereka dapatkan di sini, kelompok Mia sudah berharap bahwa strategi seperti itu akan mengurangi peluang anak-anak yatim piatu untuk terpinggirkan. Mia lalu berkomentar, "Kami akan melakukan apa yang dikatakan Pak Darek. Kami akan menempatkan masalah panti asuhan di antara prioritas pekerjaan lokal. Itu perlu segera dilakukan. Sudah ada pengaturan mengenai personel yang akan mengoperasikan tempat seperti itu. Semua anggota staf harus menjadi prajurit Angkatan Darat, di antara mereka yang paling berpengalaman dan loyal kepada organisasi kami. Kita juga perlu mendapatkan susunan untuk melakukan tes kekerabatan. Setiap anak yatim piatu akibat perang harus berada di bawah pengawasan penuh negara ketika orang tua angkat mereka bukan saudara tingkat pertama. Tetapi bahkan sebagiannya akan diawasi oleh organisasi kami," kata Mia sambil mengamati orang-orang yang membuat catatan tentang hal itu. Setelah beberapa saat membicarakan tentang masa depan panti asuhan di kota kering, dua orang tersebut meninggalkan kantor Minos, hanya menyisakan Mia dan seorang pria tua di sana. "Sekretaris Mia, saya harus memperingatkan Anda bahwa saat ini, kami tidak memiliki banyak ruang lagi di kawasan lindung tembok." Dia berkomentar, mengingat fakta penting ini untuk masa depan kota ini. "Oh," Mia berkata dengan heran, sambil melihat ke sisi dinding kaca kantor itu, menyadari hal yang sudah jelas. Memang benar, tidak ada banyak ruang lagi yang tersisa. Kota kering telah berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir karena jumlah penduduk yang terus meningkat, banyak di antaranya telah dialokasikan ke area konstruksi. Oleh karena itu, sebagian besar kawasan yang dilindungi kubah tersebut sudah ditempati oleh bangunan-bangunan, beberapa di antaranya masih kosong namun siap menerima pelayanan dan penghuni. Pria itu kemudian melanjutkan, "Saat ini, kami telah membangun lebih dari 92% area dalam kubah pertahanan. Dan mengingat beberapa bangunan lokal dibangun dengan kemungkinan perluasan di masa depan, sebenarnya ruang yang tersisa untuk pembangunan baru hanya 6% dari total luas. Jadi, kita harus mulai bekerja dengan batasan ruang tersebut. Panti asuhan bisa dibangun tanpa masalah. Tapi kita harus mulai memperlambat pembangunan infrastruktur lokal, memikirkan untuk memprioritaskan bangunan tertentu dibandingkan bangunan lainnya. Begitu, baiklah,
kita akan menyelesaikannya. Bagaimanapun, begitu perang lokal diketahui di seluruh kawasan, saya ragu kami akan terus menerima migrasi. Jadi, menghentikan pembangunan perumahan dan bangunan komersial seharusnya tidak menjadi masalah. Mia mengatakan ini setelah memikirkannya beberapa saat. Memperlambat pembangunan infrastruktur lokal berarti berkurangnya layanan di kota. Akibatnya, hal ini dapat memperlambat perekonomian daerah. Di sisi lain, hal ini tidak akan mengubah kota kering menjadi rumah bagi para pengangguran. Bagaimanapun, tanaman terus tumbuh di luar kubah, dan layanan di kota pun semakin meningkat dalam volume dan pilihan. Jadi, alih-alih hanya mengurangi pasokan pekerjaan, mungkin akan ada peningkatan keterampilan pada beberapa pekerjaan, sementara pasokan pekerjaan yang lebih sederhana akan terus meningkat. Oleh karena itu, dengan tidak adanya pertumbuhan penduduk yang lebih signifikan untuk sementara waktu, kota kering dapat mengalami peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan jumlah penduduk secara umum. Dan ini akan menjadi hal yang sangat baik mengingat jika mereka memenangkan perang kemerdekaan, niscaya akan terjadi migrasi massal ke dataran hitam di masa depan. Begitu hal seperti itu terjadi, alangkah baiknya jika penduduk lokal memiliki keunggulan tertentu dibandingkan para imigran baru. Meskipun menghormati imigran adalah hal yang baik, orang-orang yang dapat memberikan banyak manfaat pada rumah baru mereka, menghargai mereka yang bisa berpartisipasi dalam momen paling menentukan dalam sejarah baru-baru ini adalah sesuatu yang penting. Dan perubahan dalam pembangunan lokal telah memecahkan masalah ini karena masyarakat mempunyai waktu untuk memanfaatkan peluang yang ada sebelum kemungkinan kedatangan ribuan imigran. Bagaimanapun, dengan pemikiran ini, mereka berdua selesai mendiskusikan masalah terakhir ini, dan berpisah. Yang satu pergi ke departemen yang membidangi konstruksi. Di saat yang sama, yang lain terus menyelesaikan masalah kepemimpinan lokal, menggantikan Minos dan Dilian, yang sibuk dengan hal-hal yang lebih mendesak seminggu lagi telah berlalu. Kota kering melanjutkan perkembangannya di bawah kepemimpinan Mia dan terkadang Dilian, yang masih menangani korban luka akibat pertempuran baru-baru ini. Khususnya, orang-orang yang pergi ke pangkalan angkatan laut dengan kapal armada yang menyerang pantai kota maritim. Beberapa ratus tentara dan penduduk kota tersebut telah menempuh rute tersebut ketika meninggalkan daerah tersebut sebelum ledakan yang melenyapkan kota maritim. Jadi, meski jumlah kelompok tersebut tidak signifikan, Dilian tetap bekerja keras di rumah sakit umum. Lagi pula, para pejuang tentara dataran hitam tidak bisa bertahan lama. Di sisi lain, Minos memimpin tindakan tentara dengan cermat, bekerja di markas besar bersama Abi dan Raja Spiritual di organisasinya. Namun sementara itu, musuh Minos dan dataran hitam terus bekerja masuk dan keluar wilayah ini untuk menanggapi tindakan beraninya secepat mungkin. Masing-masing keluarga bangsawan kerajaan Brown yang tersisa mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, lebih kuat daripada mereka yang datang ke dataran hitam pada saat pertama perang. Oleh karena itu, pasukan yang sudah berada di dataran hitam berusaha menjaga jarak dari kota kering, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Namun, sementara itu, beberapa bentrokan kecil antar musuh telah terjadi di wilayah ini, sesuatu yang terjadi ketika dua pihak yang berlawanan bertemu di dekatnya. Tapi ini hanya melibatkan sebagian kecil dari jumlah orang di wilayah ini, mereka yang berada di kamp sementara, baik tentara Minos maupun pasukan kontra-revolusioner. Bagaimanapun, ketika keadaan berkembang seperti yang diharapkan di kerajaan Brown, beberapa hal meresahkan terjadi di luar wilayah ini. Markas besar keluarga Collins, Kingdom of the Waves. Di markas besar organisasi ini keadaan menjadi semakin kacau seiring dengan meningkatnya ketegangan yang dialami keluarga ini. Sebelumnya, dengan penunjukan Charles sebagai putra mahkota dan kematian raja saat ini yang akan segera terjadi, para tokoh terkemuka dalam keluarga ini mau tidak mau merasa optimis dengan masa depan mereka. Namun, mereka terlibat dalam masalah besar. Sekarang, seluruh organisasi itu terjerat dengan masalah yang ditimbulkan oleh tindakan sederhana beberapa bulan lalu, yaitu serangan terhadap pangkalan angkatan laut di dataran hitam. Pertama, mereka telah kehilangan 10 raja spiritual di dataran hitam saat bertarung melawan lawan yang tidak memiliki rekam jejak untuk mereka lawan. Setelah itu, keadaan di Pulau Batu menjadi tidak terkendali. Tindakan mereka terhadap keluarga Nas telah menemui jalan buntu di mana mereka tidak bisa lagi merugikan pihak lawan tanpa mengalami kerusakan berat sebagai konsekuensinya. Tidak hanya itu, mereka telah mengumpulkan lebih banyak kerugian ahli di tempat itu. Namun keluarga ini kini dihadapkan pada musuh yang tidak terduga,
yang menuduh organisasi semacam itu menyerang mereka. Akibatnya, ketegangan di antara para pemimpin organisasi ini mencapai puncaknya, dan mereka hampir tidak bisa memanfaatkan kebangkitan Charles. Namun, di tengah semua masalah yang dihadapi keluarga Collins, kantor pusat organisasi ini bekerja lebih keras untuk mencari jawaban atas krisis ini. Mereka telah menyinggung musuh yang tidak dikenal, yang mungkin tidak dapat bertindak langsung terhadap mereka, namun merupakan ancaman yang tidak dapat disangkal. Terlebih lagi, musuh di Pulau Batu tidak lagi berada dalam bahaya kehancuran. Dan organisasi mulia seperti itu pasti akan mencoba membalas dendam di masa depan. Akhirnya, mereka sekarang mengetahui bahwa mereka telah menyerang keluarga Brown. Setiap masalah berpotensi melenyapkan mereka dari dunia spiritual yang luas ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menganggap enteng hal tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh individu terkuat dari House Collins saat ini di ruang pertemuan markas besar tersebut. Di sebuah ruangan di mana hanya 6 orang parubaya yang dibagikan di sekeliling meja, Patriark Collins adalah satu-satunya yang berdiri sekarang. Kita menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jika kita tidak bersedia menggunakan semua perangkat yang kita miliki, kita mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan balik nanti. Sayangnya, kita harus berasumsi bahwa situasinya sudah di luar kendali, dan kita tidak bisa terus bertindak sendiri seolah-olah kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa bantuan. Itu adalah fakta, dia berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat ketiga pria dan 2 wanita yang berada di lokasi itu. Saya yakin masalah keluarga Brown dapat diselesaikan dengan perundingan. Meskipun reputasi kami kemungkinan besar akan ternoda di seluruh wilayah karena kehilangan kapal perang kami sendiri dan harus secara terbuka menerima kematian banyak ahli kami, hal ini dapat diselesaikan sebelum menjadi pertumpahan darah. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kami lakukan terkait 2 ancaman terhadap keluarga kami. Keluarga Nash akan menghancurkan kita jika kita tidak memusnahkan mereka terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, orang-orang di tempat itu menjadi lebih serius, sementara beberapa orang mengerutkan kening. Tidak mungkin, Patriark, keadaan Nash jauh lebih buruk daripada kita. Bagaimana mereka akan menghancurkan kita? Dengan cara yang sama mereka lolos dari kehancuran beberapa minggu lalu di Pulau Batu. Individu yang lebih kuat di sana berkomentar ketika dia mengingat betapa mengejutkannya mengetahui bahwa para pemimpin keluarga Allen telah dimusnahkan. Keluarga Allen seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu mengingat semua yang terjadi akhir-akhir ini. Lagi pula, jika mereka bisa melakukan hal seperti itu sejak awal, mereka tidak akan kehilangan begitu banyak anggotanya selama konflik yang terjadi beberapa bulan terakhir di negara bagian itu. Oleh karena itu, tindakan tersebut hanya berarti bahwa keluarga Nash telah memperoleh dukungan yang kuat. Dan memikirkannya membuat sang Patriark Collins merinding. Saya khawatir hal yang sama yang terjadi pada Duncan dan Rolf akan terjadi pada kita dalam waktu dekat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, perlahan menatap mata kelima orang di sekitarnya. Meneguk, Constant Collins berada di level yang sama dengan Duncan Allen ketika orang tersebut terbunuh oleh ulah Celeste dan Marvin Nash. Karena itu, setiap orang di ruangan itu tidak meragukan sama sekali ketakutan terhadap leluhur mereka dan betapa parahnya ancaman terhadap mereka. Kita harus mengumpulkan sekutu kita. Ya, karena kita sudah mencapai titik ini, kita setidaknya harus melakukan segala daya kita untuk menghilangkan ancaman ini, bahkan jika itu merugikan kehormatan kita. Inilah yang akan kita lakukan. Saat percakapan orang-orang dari keluarga Collins berlanjut, sebuah acara besar diadakan di ibu kota kerajaan salju. Di kota metropolitan seperti itu, puluhan ribu orang berada di sekitar lapangan umum besar di bagian paling mulia ibu kota ini, di depan istana kerajaan. Namun orang-orang ini tidak berada di tempat yang tepat untuk merayakan hari libur umum atau menunjukkan kebiasaan budaya negara bagian ini. Sebaliknya, begitu banyak orang yang berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan atraksi yang diapresiasi di seluruh benua ini. Atraksi tersebut tidak bisa dibilang lama, namun tak terlupakan bagi yang hadir. Di sisi lain, unjuk rasa kekuasaan sendiri dalam peristiwa semacam itu sudah cukup membuat banyak orang ikut bersukaria atas penderitaan pihak ketiga. Dan atraksi itu akan dimulai saat ini juga. Di alun-alun itu, di depan istana kerajaan, ada sebuah platform besar yang terbuat dari emas dan logam berharga lainnya, sesuatu yang berharga bagi orang-orang yang berdiri di sisi bangunan itu. Tapi poin utama dari pertunjukan itu bukanlah tamu berstandar tinggi,
Tapi struktur aneh di tengah platform itu, di mana saat ini ada seorang pria yang terikat pada benda seperti itu. Itu jelas merupakan eksekusi publik. Dan tokoh utama dari pertunjukan semacam itu tidak lain adalah kepala keluarga Chambers, yang sedang mendengarkan pernyataan pembuka persidangannya sendiri. Warga kerajaan, pria di depan Anda ini, meskipun posisinya sangat bermartabat sebagai kepala keluarga dari salah satu dari sedikit keluarga bangsawan regional, telah berkonspirasi melawan kerajaan Anda. Orang ini adalah orang yang merosot yang telah menyedot nektar dari upaya yang sangat menyiksa dari banyak tawanan yang ditangkap oleh keluarganya, melanggar banyak norma sosial yang dapat diterima di wilayah kami. Yang terburuk, dia adalah kaki tangan di balik kematian yang mulia, Alexander Snow. Orang ini, Dean Chambers, berkonspirasi dengan Wallace Chambers untuk membunuh pembunuh kejam, dengan nama Sandis Kite, menyiksa dan membunuh yang mulia, Pangeran Kedua. Narator berkata dengan sungguh-sungguh, ketika suaranya yang serak bergema di seluruh alun-alun melalui susunan suara yang didistribusikan di sana. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitar sudah memulai kerusuhan, dengan beberapa teriakan menyerukan eksekusi terhadap orang tersebut. Malu, seorang kepala daerah, seseorang yang sangat dihormati, memerintahkan hal seperti itu. Seseorang berkata dengan keras, sebelum meludah ke tanah dengan jijik pada orang seperti itu. Cek, merosot, orang seperti itu tidak pantas untuk terus hidup. Bunuh dia. Saya senang bahwa wilayah kita tidak lagi bergantung pada keberadaan kamar-kamar terkutuk itu. Bagus sekali, orang seperti itu pantas mati untuk membayar dosa-dosanya. Bunuh dia. Sementara teriakan tidak puas dan seruan agar Dean dieksekusi bercampur di antara komentar massa, para bangsawan dan bangsawan menyaksikan semuanya dari tribun penonton berstandar tinggi di sisi platform eksekusi. Di tempat seperti itu, para ahli tingkat tertinggi di kota ini menyaksikan semua ini dengan ekspresi serius di wajah mereka. Banyak orang di sana yang membenci Dean dengan cara yang jarang terlihat pada orang yang hampir tidak mengenal satu sama lain. Tapi ini tidak aneh. Bagaimanapun, keluarga Snow dan seluruh kerajaan dipermalukan oleh bagaimana Pangeran Kedua terbunuh. Dan melihat dalam terakhir kematian itu masih hidup untuk membayar kejahatan semacam itu, banyak orang di sana mau tidak mau tetap memasang ekspresi serius di wajah mereka. Balas dendam bukanlah hal yang menyenangkan. Retribusi itu baik, tapi itu menyiratkan bahwa ada sesuatu yang hilang, seseorang telah dirugikan, kehilangan sesuatu yang penting, dan sebagainya. Dengan demikian, bahkan jika orang ini hanya tinggal beberapa saat lagi untuk membayar kejahatannya, tidak mungkin orang-orang itu terlibat dalam hal ini, kerugian seperti itu bisa membahagiakan karenanya. Ya, mereka lega, senang karena mereka bisa membersihkan nama keluarga dan memperbaiki cara Alexander terbunuh. Namun ini semua dilakukan dengan penyesalan yang mendalam, sehingga mereka tidak bisa tersenyum dalam situasi ini. Setidaknya, hal itu terjadi pada sebagian besar orang yang mengalami pengalaman serupa. Dan di antara orang-orang yang mengharapkan semua ini, Raja Snow sedang duduk di posisi tertinggi di tempat itu sementara janggut putih panjangnya tergerai di pangkuannya, bercampur dengan pakaian bangsawannya. Saat ini, dia memasang ekspresi tidak aktif di wajahnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak puas sama sekali tetapi dia tidak akan gagal menyaksikan kematian orang seperti itu. Adam Snow, level 59, adalah salah satu ahli tertua di wilayah ini, seseorang yang tidak lagi berpartisipasi dalam pengambilan keputusan paling penting di negaranya sejak penunjukan ahli warisnya. Dan karena dia tidak lagi tertarik pada keputusan duniawi di negaranya, sejujurnya dia tidak suka berpartisipasi dalam upacara seperti ini. Namun sebagai seorang ayah yang kehilangan salah satu putranya dengan cara yang memalukan dan menjadi raja atas nama negara ini, pria ini mau tidak mau harus menghadiri acara tersebut. Ia bahkan mengira itu adalah kesalahan putranya yang melakukan upacara ini, namun ia tidak ingin mengganggu cara Ambrose dalam melakukan sesuatu. Dan karena tidak banyak indikasi bahwa masalah yang ditimbulkan oleh hal ini akan cukup besar untuk mempengaruhi keluarganya, dia menerima semuanya. Saat Raja Snow menyaksikan keseluruhan pertunjukan dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya, dia bertanya pada pemuda di sebelahnya. Ambrose, apakah kamu sudah menerima komunikasi dari keluarga Cromwell? Tidak, tetapi bukan berarti mereka tidak akan melihat ada masalah dalam keputusanmu. Tahukah kamu? Ambrose selalu mengangguk dan berkata, Aku tahu, ayah, tapi aku yakin mereka tidak akan bertindak jauh demi seorang kepala keluarga yang akan segera tiada. Begitu, bagaimanapun,
Kamu harus berhati-hati dengan orang-orang dari kerajaan Cromwell. Mereka tidak akan bertindak sesuai dengan rencanamu. Ucapnya dengan nada tegas, tanpa mengalihkan pandangan dari sosok Dean yang diikat di tengah platform eksekusi itu. Baiklah, bagaimana dengan hal-hal lain itu? Apakah kamu sudah mendapatkan hasil? Tidak, karena kami masih dalam tahap pengumpulan data. Namun kami akan segera mulai menghubungi calon sekutu kami. Setelah mendengar ini, Adam terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Itulah satu-satunya hal yang menjadi perhatiannya akhir-akhir ini karena dia tahu betapa berbahayanya organisasi pembunuh itu. Dengan pengalaman bertahun-tahun, dia bahkan tidak perlu mendengar informasi yang dikumpulkan melalui interogasi Dean untuk mengetahui bahwa cambuk iblis sangat mengesankan. Namun tidak seperti pertunjukan di depannya, melenyapkan organisasi semacam itu adalah sesuatu yang sangat dinikmati oleh pakar tua ini. Oleh karena itu, dia lebih menghargainya daripada membalas kematian putra keduanya, yang, omong-omong, tidak memiliki hubungan baik dengannya. Pokoknya tak butuh waktu lama bagi narator acara ini untuk menyelesaikan pidatonya, memperlihatkan segala tindakan tidak sopan Dean kepada publik yang hadir. Mereka ingin menunjukkan kepada warga kerajaan bahwa dengan mengeksekusi Dean Chambers, wilayah utara benua tengah setidaknya akan menjadi sedikit lebih baik. Visi mereka sederhana. Mereka membenci orang yang mampu melakukan apa yang telah dilakukan anggota keluarga Chambers selama ribuan tahun. Jadi, menghilangkan orang seperti itu setidaknya akan mengurangi jumlah pakar regional yang mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan pandangan dunia mereka. Dengan demikian, dukungan terhadap tindakan kriminal akan berkurang, seperti contoh bandit dan bajak laut yang menangkap orang tak bersalah di jalan-jalan regional untuk dijual sebagai budak. Warga kerajaan, orang ini telah melakukan banyak kejahatan dan kami siap melunasi utangnya. Bagaimana kita harus menghadapinya? Narator bertanya kepada kerumunan yang hadir karena semakin banyak orang di tempat itu yang berteriak-teriak meminta eksekusi Dean. Bunuh orang yang merosot ini. Bunuh dia, potong kepalanya. Tidak, kita harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Bunuh dia dengan penariknya. Beberapa jeritan terdengar di alun-alun itu, sebagian besar menyerukan penarik, sejenis struktur penyiksaan yang mampu menarik sambungan utama tubuh seseorang, dan perlahan-lahan memotong-motongnya. Mendengar permintaan ini, Dean, berdiri dengan tenang di kursinya, menekan rahangnya dengan kuat, sudah mempersiapkan diri untuk akhir hidupnya. Dia tidak menyerah untuk hidup, dia juga tidak ingin hidupnya berakhir saat ini. Lagi pula, mati di sini berarti dia tidak akan pernah bisa membalas dendam pada orang-orang di balik kehancuran keluarganya. Namun meskipun dia ingin melarikan diri dari tempat ini, melarikan diri ke markas Scourge of the Devil, dan kemudian bersiap untuk melawan Hayes, dia tidak akan meminta belas kasihan. Pertama, jelas bahwa pihak lain tidak akan menerima hal seperti itu, dan mempermalukan dirinya sendiri dengan hal ini hanya akan semakin mencemarkan nama baik dia dan keluarganya. Dan kedua, dia tidak memiliki kepribadian seperti orang yang meminta belas kasihan. Oleh karena itu, meskipun dia masih memiliki banyak keterikatan pada kehidupan dan keinginan untuk membalas dendam, dia tidak mengatakan apapun dalam persidangan ini. Paling-paling, dia menyesali segalanya berakhir seperti ini untuknya. Dan ketika dia melakukan itu dan banyak teriakan datang dari banyak penonton, suara narator sekali lagi bergema di area itu saat hukumannya akhirnya diberikan. Baiklah, narator, seorang anggota gereja spiritual, mulai berbicara sambil melihat ke tempat raja dan pangeran berdiri. Kami merekomendasikan kematian orang ini oleh penarik. Ambrose kemudian bangkit dari kursi berlengannya dan berkata dengan cepat, "Dalam hal ini, aku, Ambrose, dari rumah salju, putra mahkota kerajaan salju, aku menghukum matimu, Dekan Chambers, oleh penarik." Penjaga, aktifkan perangkatnya. Ya, pada saat itu, beberapa teriakan perayaan terjadi di kerumunan itu ketika orang-orang menyaksikan pakar regional itu ditempatkan pada perangkat tersebut. Penariknya cukup besar dan memiliki 5 perangkat di sekeliling bingkai melingkar, posisi lengan, kaki, dan leher. Dan di tempat ini, dalam waktu kurang dari 20 detik, 5 bagian tubuhnya sudah terpasang pada perangkat tersebut, sementara penyangga pusat menopang punggungnya. Dan kemudian, dentang, rantai samping yang besar kemudian mulai berjalan semakin cepat seiring dengan dioperasikannya penarik. Sial, setelah itu, dengan cepat eksekusi Dean dimulai dengan lambat, kelima bagian tubuhnya ditarik dengan kekuatan yang menantang untuk ditahan oleh persendiannya.